Siapapun yang cinta sepak bola Indonesia, yang ingin membantu, kita tangan terbuka. Tidak pernah saya membeda-bedakan sebagai ketua PSSI A, B, C. YouTuber asal Amerika Serikat Edward Reynoso belum lama ini membagikan video terbaru membeli jersey timnas Indonesia. Sebelumnya, Edward Reynoso bersama rekannya Saltero sempat memandang remeh timnas Indonesia sebelum Piala Asia 2023. Keduanya menganggap skuad Garuda tim terlemah. Bahkan para pemain timnas Indonesia diremehkan karena berusia muda. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan disebut pemain TikTok. Akan tetapi setelah melihat perjuangan skuad Garuda, Reynoso menarik kata-katanya, sebab anak asuh Sintayong bisa melaju jauh ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Jika kamu tak keberatan, bro, izinkan saya sejenak berhadapan dengan kamera dan menyampaikan kata-kata kepada para pendukung Indonesia. Mereka begitu bersemangat, penuh semangat dan bangga dengan tim mereka serta pemain yang mewakili negara dalam turnamen ini, ujar Reynoso. Bahkan kini setelah Piala Asia 2023 selesai, Reynoso justru membeli jersey timnas Indonesia. Ia membuat video khusus ketika menerima paket jersey skuad Garuda. Saya seperti Justin Hubner, seperti Marcelino Ferdinand. Saya suka ini, sangat cocok denganku, jelas Reynoso. Di penutup video YouTube-nya, mereka bahkan ingin mengikuti perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah bisa berhasil lolos atau tidak? Like Hubner, bro. Looking like Marcelino, man. I like this. I It like looks the good. fit, dude. Good lord. I don't actually know if this is the actual sponsor right here. Let me know in the comments if it is. I got the shirt off. Agenda liburan pelatih Vietnam Philip Trosser terganggu karena dirinya tidak tenang jelang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Philip Trosser diketahui mengambil libur setelah memimpin timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Juru taktik asal Prancis ini menggunakan waktu luang untuk kembali ke negaranya. Akan tetapi liburan Philip Trosser terganggu. Penyebabnya adalah ia tidak tenang untuk mempersiapkan pertandingan melawan timnas Indonesia. Rencana awal Trosser akan kembali ke Vietnam pada 23 Februari, namun ia memutuskan kembali lebih awal pada 21 Februari, ujar media Vietnam Soha.vn. Trosser diperkirakan akan memantau beberapa pertandingan di Liga Vietnam untuk mencari pemain dengan performa terbaik. Ahli taktik asal Prancis itu akan segera melakukan rencana persiapan Vietnam menghadapi dua laga penting melawan timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang, jelas media tersebut. Adapun laga timnas Indonesia versus Vietnam akan digelar dua kali, yakni pada 21 dan 26 Maret 2024. Timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama mengincar kemenangan karena untuk menjaga asa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Vietnam bisa pincang lagi saat melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sang kapten Kung Ok Hai disebut mengalami cedera lagi. Kung Ok Hai merupakan pilar penting di lini belakang Vietnam. Ia absen di Piala Asia 2023 karena cedera. Imbasnya Golden Star Warrior rapuh karena menjadi klub dengan kemasukan banyak gol di ajang Piala Asia 2023. Mereka total kebobolan 8 gol di fase grup. Setelah Piala Asia, Kung Ok Hai dikabarkan sudah sembuh dari cedera. Kapten Vietnam ini awalnya berpotensi melawan timnas Indonesia. Akan tetapi dari laporan terbaru tahu, Kung Ok Hai dikabarkan mengalami cedera lagi. Momen itu terjadi usai ia membela klubnya dalam laga terakhir. Dengan cedera ini, media Vietnam tersebut mengabarkan bahwa bek berusia 30 tahun tersebut bakal absen di agenda Golden Star Warrior selanjutnya menghadapi timnas Indonesia. Di tengah gencarnya PSSI melakukan proses naturalisasi, muncul satu nama yang menyita perhatian publik tanah air. Ya, dia adalah Kelvin Verdong. Akhir-akhir ini beredar kabar bahwa ia masuk ke dalam daftar pemain yang berpotensi dinaturalisasi di bawah asuhan Sintayong. Kelvin Verdong merupakan pemain yang mengaku sangat tertarik memperkuat timnas Indonesia.
Bahkan pada tahun 2019 ketika usianya masih 22 tahun sempat mau diambil oleh PSSI. Namun kala itu dia terkendala administrasi dan kurang gercep PSSI-nya kala itu. Ya, memang kehadiran Kelvin Verdong disinyalir menjadi ancaman bagi sejumlah pemain andalan timnas Indonesia. Tercatat, Kelvin Verdong telah mencatatkan 21 pertandingan dan menghasilkan 1 gol, 1 assist dari 954 menit bermain di Liga Utama Belanda musim ini. Sempat mengalami cedera sejak pekan ke-24 hingga pekan ke-33. Verdong kembali masuk skuad di musim 2023-2024 Liga Utama Belanda dan berhasil membungkus 1 gol serta 2 assist dari 21 pertandingan. Tak heran performanya yang ciamik dapat menggoyahkan pemain timnas Indonesia di posisi serupa. Pasalnya menilik dari rekam jejak Kelvin Verdong memiliki kecenderungan membuat lengser Edo Febriansah. Terlihat di musim ini, Edo Febriansah tercatat hanya membawa pulang 1 gol dan 2 assist dari 22 pertandingan. Sementara Kelvin Verdong berhasil mencatatkan 1 gol dan 3 assist dari 25 pertandingan. Hal tersebut juga berlaku bagi Sen Patinama yang hanya kebagian 26 menit bermain di musim 2023-2024. Selain itu, Kelvin Verdong malah membawa banyak keuntungan apabila dapat bermain di timnas Indonesia. Salah satunya karena dirinya memiliki banyak pengalaman di klub Eropa. Verdong pernah bermain untuk Feyenoord di 3 kelompok usia berbeda hingga akhirnya dipromosikan ke tim senior pada 30 Juni 2017. Selain itu, ia juga pernah mencicipi klub PSV Zwolle dengan status pinjaman. Verdong juga pernah dipinjamkan ke NEC Nijmegen pada 2017 hingga 2018. Lalu Kelvin Verdong memutuskan untuk bergabung dengan FC Twente di tahun 2019 hingga 2020 dengan status pinjaman. Kurang lebih 4 bulan bertahan, Kelvin Verdong dilepas ke tim Liga Utama Portugal Famalicão. Rekam jejak tersebut berbeda jauh dengan Sen Patinama yang belum pernah memiliki pengalaman dengan tim besar senior sepanjang karirnya. Keuntungan lain Kelvin Verdong adalah memiliki kaki kiri yang akurat dalam memberikan umpan, cocok dengan posisi bek kiri. Terbukti saat ia mencetak gol melalui free kick kidal mematikan tepat di sudut kanan atas gawang. Kelvin Verdong juga memiliki 3 gelar yang belum dimiliki Edo Febriansah dan Sen Patinama, seperti juara Liga U17 Belanda, Belanda Cup, dan Belanda Super Cup pada tahun 2019. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.